Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey Decade. Baiklah, seperti biasanya untuk video kali ini kita akan membahas mengenai episode Ultraman Decade yang terupdate. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode yang berjudul Monster Pulsa Bangkit. Dan seperti biasanya ya, kita hanya mengambil inti poin untuk episode kali ini untuk cerita yang akan mendatang nantinya ya. Dan jujur untuk episode kali ini masih sangat menyenangkan untuk ditonton, hanya saja dikemas atau ditayangkan dengan cara yang begitu santai ya, yang membuat kita benar-benar terhibur dengan adegan kocak yang terjadi pada episode kali ini. Dan mungkin kita akan membahas mengenai adegan kocak di belakang saja pada video ini, karena kita langsung ke inti poinnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk episode 4 yang Ultraman Decade ya, yang dimana di universe Trigger ataupun Decade berada masih diselimuti oleh Spear Field, atau sebutan utamanya adalah Spear Buyer. Dan untuk itu ada salah satu teknologi Gas Sludge yang masih dalam perkembangan ya, yang dimana selain kemunculan Gas Hawk sebagai unit baru Gas Sludge, di sini ada kombinasi antara Gas Falcon sebagai Gas Falcon dan juga Gas Hawk, yang dimana dengan menyatukan kedua unit tersebut menjadikan unit terkuat untuk menghadapi musuh yang akan mereka hadapi, yaitu Gas Griffon. Nah, ini merupakan pesawat gabungan ya, atau bisa dikatakan jet gatai gitu kalau sebutannya. Dan ini persis banget di serial Ultraman Dyna yang dulu itu, yang Super Gas ya, yang dulu mereka memiliki unit pesawat yang bisa bergabung, tetapi lebih tepatnya sih lebih banyak memisah diri ya daripada bergabung, soalnya lebih seringnya memisahkan dari unit. Maksudnya gini, dalam unit Super Gas kan ada namanya Gas Eagle yang dimana terdiri atas 3 unit, Alpha, Beta, dan juga Gamma. Nah, masing-masing pesawat tersebut disebut Gas Eagle. Nah, dengan memisahkan diri mereka dari 1 menjadi 3, nah itu disebut memisahkan, sebut saja kayak engage gitulah ya, teman-teman semuanya tahu apa yang aku maksud. Tetapi ini sudah ada sejak serial Ultraman 3 ya, yang dimana ada Gas Wing Extra Jet itu bisa memisahkan yang versi mininya itu dengan yang besarnya, yang awalnya menyatu kini bisa memisah gitu. Jadi kembali ke pembahasan Gas Griffon ya. Dengan mengembangkan Gas Griffon itu membuat satu unitnya menjadi lebih kuat untuk menghadapi musuh yang akan mereka hadapi ke depannya. Dan tidak hanya itu saja, Gas Griffon ini ternyata bisa menebus dari pokoknya seperti ceritanya atau sayangnya Ultraman Nexus, yang dimana ada salah satu unit atau sebut saja Strike Chester lah dalam gabungannya menjadi satu. Nah, di sini kelebihannya itu mereka bisa menembus ke dalam Metafield, yang dimana Ultraman Nexus sedang bertarung langsung menghadapi Space Beast. Nah, kalau untuk Gas Griffon sendiri, dalam perkembangannya itu unit tersebut bisa menembus Field. Intinya sih bisa keluar bumi lah, agar bisa menuju kemana pun mereka berada. Contohnya, kalau misalnya mau ke planet Mars, kita memakai Gas Griffon. Nah, dengan memakai unit tersebut bisa menebus penghalang spear yang masih menyelimuti bumi. Nah, hanya saja datanya masih belum ada untuk mengisi formasi Gas Falcon dan juga Hawk menjadi Gas Griffon. Dan di pertengahan serial pun kita tunjukkan mengenai Hanejiro yang mendapatkan ide agar bisa menyatu dengan Gas Falcon dan juga Gas Hawk dengan
menggunakan kekuatan sumber air panas agar bisa mematikan sistem gambung tersebut. Dan ini jujur dalam pertengahan penggabungan gas Hawk dan juga gas Falcon itu terjadi adegan kocak antara Kanata dan juga Hanejiro. Ya pasti untuk episode kali ini diisi dengan begitu santai dan juga ngakak untuk kita tonton gitu. Jadi intinya untuk inti poin yang bisa kita dapatkan ya hanya satu-satunya itu, karena untuk episode kali ini juga diisi dengan beberapa adegan kocak ya, dimana mengenai Kanata yang sedang berlatih simulasi, tetapi ultra deflation-nya itu muncul karena seolah-olah ada bahaya yang muncul di hadapan Kanata, padahal itu simulator loh. Jadi karena itu hampir ketahuan identitasnya. Berikut Easter egg mengenai kata yang satu ini. Yang setahuku beliau yang satu ini yang pernah kulihat di Seiya Otome Nexus ya. Dan gak cuma hanya itu, setauku di Seiya Otome Mebius juga ada untuk beliau yang satu ini. Tetapi pas awal kemunculannya itu di Seiya Otome 3 ya, yang dimana gue juga baru menyadari kalau ada beliau yang persis banget di Seiya Otome 3 di episode 40. Dan untuk kemunculan beliau yang satu ini merupakan Easter egg bagi kita semuanya, yang dimana beliau ini merupakan direktur dari Seiya Otome Nexus ya, yang biasanya dipanggil Pak Matsunaga. Kalau untuk yang lainnya gue kurang tahu beliau berperan sebagai apa, tetapi setahu yang satunya di Seiya Otome 3 di episode 40 beliau berperan sebagai profesor gitu. Sedangkan untuk yang satunya lagi ya di film Otome Mebius, dia berperan sebagai, gak tahu ini sebagai politik atau gimana ya. Tetapi untuk Seiya Decade kali ini beliau berperan sebagai sebagai wali kota di kota tersebut, yang dimana wali kota tersebut merasa bangga akan kota yang mereka tinggal ya. Dan selain beliau senang di kota tersebut sebagai wali kota, juga merupakan sumber air panas bagi kota tersebut di mana mereka tinggal itu. Lalu kemudian ada beberapa adegan kocak lainnya lagi, yang dimana mengenai monster yang dihadapi si Kanata ya, yaitu monster Algard, yang merupakan monster perusak yang pernah muncul di Seiya Otome Dyna. Ini persis banget dengan Trigger ya, yang dimana ada salah satu musuh yang cukup terkenal pada masa dulu dimunculkan kembali pada masing-masing Seiya sebagai New Generation 3 Dyna dan juga Gaia. Dan di balik adegan ini juga pun mengenai Hanejiro memakai suara Kanata, itu sangat ngakak banget karena suaranya itu tidak sesuai dengan gaya bicaranya si Kanata ya pada umumnya. Itu membuat Kanata pun bingung dengan cara Hanejiro mengucapkan dengan suara nadanya si Kanata. Ya jelas lah itu kayak itu kayak suaranya persis banget seperti Shin Asuka yang dulu dikenal sebagai karakter yang konyol banget atau human host yang sangat konyol gitu. Itu referensi banget sih di Seiya Otome Dyna sekitar 25 tahun yang lalu. Dan tidak hanya itu saja mengenai pertarungan melawan monster tersebut ya, yang muncul dari kapsul, itu ngakak banget. Seolah dalam percakapan di dalam kapsul tersebut seperti gak pentingnya, yang membuat Decker itu harus menghentikan ucapan tersebut atau selamanya dari dalam kapsul itu. Dan begitu banyak adegan kocak lainnya lah yang bisa kita tonton untuk episode 4 kali ini. Dan mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya untuk pembahasan kali ini. Ya emang untuk episode kali ini benar-benar santai banget ya, tetapi setidaknya ada satu info yang bisa kita dapatkan mengenai unit well-nya, yaitu gas Griffon yang bisa menembus steel field
agar bisa keluar dari bumi. Dan untuk episode selanjutnya, seperti biasanya kita akan menantikan debut Ultraman Decker yang berwarna biru, yaitu Decker Miracle Type. Jadi ini akan debut ya, dan sesuai apakah Ultraman Decker yang akan debut dengan wujud Miracle Type di episode kedepannya. Nantikan aja untuk episode kedepannya dalam penayangan perdananya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya sobat. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Nah, untuk mengetahui video dan update, jangan lupa subscribe di channel YouTube Cosplay. Nah, apabila aku ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gue mengucapkan benar teman-teman semua itu terputus-putus, mohon dimaafkan selesainya karena gue bukan nama kalian sana, dan yang semuanya itu hanya seperti kita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.